dalam pertemuan kita kita yang ini kajian fikih muamalah insya Allah pada malam hari ini. Dua, salat berangkat salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan kita senak umatnya semoga senantiasa dalam kebaikan dan senantiasa dalam ketaatan. Baik Bapak semuanya, izin yang reminder kita niatkan malam ini hanya untuk tulus kita beribadah ya ini menurut ilmu syar'i. Semoga aktivitas kita pada malam ini jam ke depan. Kemudian Allah kemudian berikan kita ganjaran terbaik berupa pahala dan kebaikan untuk kehidupan kita ke depannya. Baik, untuk Ustaz Yusuf, silakan. Tafadhol, Ustaz. Ya, syukran jazilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam alhamdulillah, wassalatu warahmatullahi wassalamu wabarakatuh. ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim wa Musa alimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما آمين ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala melayakan kita semuanya untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita berada pada topik terkait tentang wakaf ya. Qala mu'allif rahimahullah, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa ulumi masyayikhina wa asatidatina fid dharaini. Amin. Faslun wal waqfu jaizun bi thalathati syara'id. Baik. eh Wakaf itu hukumnya boleh dengan 3 syarat. Jadi terlebih dahulu kita pahami apa makna daripada wakaf ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang dimaksud dengan wakaf ya, yang dimaksud dengan wakaf itu secara bahasa maknanya adalah al-man'u ya, atau ya namanya juga al-waqfu, waqafa ya. Yang dimaksud dengan wakaf itu adalah berhenti, waqafa. Kalau di Al-Qur'an ada namanya tanda wakaf. Artinya adalah tanda berhenti. Yaitu secara bahasa. Jadi disebut dengan al-habsu wal man'u, menahan atau melarang, mencegah, ya. Nah, sementara secara istilah syariat oleh para ulama yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan al-waqfu itu adalah habsu malin, menahan harta, yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi biqat'i tasarrufil waqif fi masrifin mubahin taqarruban ila Allah Ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan wakaf itu adalah menahan harta ya yang memungkinkan untuk diintifakan ya, dimanfaatkan ya. Jadi yang dimanfaatkan itu manfaatnya. Lalu kemudian eh, zatnya itu tetap ada, artinya tetap tetap utuh ya, tetap utuh. Ini yang dimaksud dengan wakaf itu. Jadi ainnya zat benda itu tetap utuh,
Yang di yang dimanfaatkan itu adalah manfaatnya, yang diberikan manfaatnya bi bikot itasarrufil wakif, ya. Dengan apa? Yang namanya wakaf itu berarti hak mengelola, ya. Kalau hak mengelola itu kan berarti pemilik, ya. Pemilik atau yang diwakilkan dari pemilik. Dalam hal ini kalau dia yang mewakafkan berarti harus milik dia, nggak boleh milik orang. Kalau diwakilkan, mungkin wasiat, ada para ulama yang membolehkan. Jadi dengan memutus tasarruf dari wakif tadi, ya, dalam hal eh, ya tujuannya disalurkan untuk apa? Disalurkan fi masrifin mubah, disalurkan untuk persoalan-persoalan yang mubah. Kalau haram nggak boleh. Sebagai bentuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum, definisi secara umum. Mungkin beberapa ulama tertentu punya definisi yang tertentu, ya. Misalnya di antara mazhab itu juga punya definisi tertentu. Nah, itu yang dimaksud dengan eh, apa? Yang dimaksud dengan wakaf. Nah, dalilnya jelas, sangat sangat banyak. Ya, di antaranya kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat dalil yang berkaitan dengan Umar bin Khattab, di mana ketika Umar bin Khattab itu beliau memperoleh tanah di Khaybar, ya, setelah ditaklukkan, beliau itu ingin mensodakohkan tanah itu, ingin berkemanfaatan lah intinya. Lalu beliau menemui Nabi. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab sendiri, ya. Dan ya, hadis ini hadis sahih, ya, hadis sahih, ya. Jadi bagaimana dalam riwayat dikatakan anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu asaba ardan bi Khaybar, bahwa Umar bin Khattab itu mendapatkan tanah sebagai gonima, harta rampasan perang atau tanah kharaj, ya, di Khaybar. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'miruhu fiha. Jadi dia mendatangi Nabi minta petunjuk gitulah. Kira-kira mau diapain tuh tanah itu? Ada ada kurmanya, ada pohon kurmanya. Faqala, lalu dia berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, inni usibtu ardan bi Khaybar lam usib malan qattun anfasa indi minhu." Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan tanah di Khaybar." Artinya, ya, dia mendapatkan tanah bagian dari apa gonima itu di Khaybar. Lalu dia mengatakan bahwa saya sebelumnya tidak pernah mendapatkan tanah, tidak memiliki harta yang lebih bernilai daripada itu. Jadi, ya itulah, ya, para sahabat, beliau ingin berkemanfaatan dan ingin memberikan sesuatu yang lebih, yang paling bernilai gitu loh. Jadi kalau memberikan sesuatu yang paling bernilai, ya, itu eh, itu salah satu apa ya namanya, ya, eh petunjuk nubuah, di mana Allah Subhanahu wa taala itu mengarahkan kita kalau memberikan sesuatu yang eh, paling bernilai menurut kita. Lalu beliau mengatakan, "Fama ta'muruni bih?" Apa yang engkau perintahkan? Apa yang harus yang aku lakukan? Apa yang engkau perintahkan untuk aku lakukan? Qala in syi'ta habista in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Jadi kalau kamu mau, ya, kamu tahan eh, tanahnya, ya, dan pohonnya itu, tetapi
hasilnya kamu sedekahkan. Yang ini kemudian menjadi dalil terkait tentang apa? Dalil terkait tentang wakaf. Lalu hadis tersebut masih ada kelanjutannya. Hadis ini hadis Bukhari Muslim ya, Bapak Ibu. Qala fatasaddaqa biha Umar annahu la yuba'u asluha wa la yuhabu wa la yuras. Lalu kemudian Umar bin Khattab mensedekahkan tuh hasilnya, dan hasilnya itu ya untuk orang miskin, fakir, miskin, ibnu sabil, ya, dan ya orang-orang mustadafin. Jadi annahu la yuba'u asluha, ya, jadi tanahnya, pohonnya tidak disodakohkan, tidak juga dihibahkan, wala yuhab, wala yuras, tidak diwariskan. Wa tasaddaq biha fil fuqara'i wa fil qurba wa fil riqabi wa fi sabilillah wa ibnis sabili wa dhaif. Jadi dia sodakohkan hasilnya untuk orang fakir, miskin, ya, dan orang-orang yang kerabatnya, zawil kurba, dan juga orang-orang ya budak, para musafir, dan juga para mujahid, dan juga para tamu. La junaha ala man waliyaha an ya'kula minha bil ma'ruf wa yut'im ghaira mutamawil. Dan tidak ada dosa, tidak dilarang, ya, ada orang, bagi orang yang mengelolanya, yaitu sebut dengan nazir, untuk makan hasilnya dengan cara yang ma'ruf, wajar. Jadi boleh, misalnya kalau wakaf itu nanti ada yang ngelola, nazir namanya, boleh. Dari situ kemudian dari hasilnya ada operasionalnya, nggak ada masalah berdasarkan hadis ini, ya. Lalu kemudian wa yut'im ghaira mutamawil. Jadi dia ngambil hasilnya juga dari situ dan memberi makan orang lain eh, tanpa maksud menimbun harta. Ya, selama ini bisa dijalankan aman. Nah, ini dalil yang berkaitan dengan eh apa namanya? Berkaitan dengan wakaf. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain, tetapi pada dasarnya oh kalau berkaitan dengan wakaf, dalil utamanya itu hadis tadi. Ada juga hadis yang lain, ya, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Ini hadis Muslim, Abu Daud, Imam Tirmizi, dan juga An-Nasai, di mana dalam hadis ini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, idza matal insanu in anhu amaluhu illa min salasatin, min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Ini hadis yang umum yang sudah biasa kita dengar, ya. Nabi bersabda, jika anak Adam, jika manusia meninggal amalnya terputus, ya, manusia hanya beramal di dunia, tidak bisa beramal lagi, maka amal-amal yang dilakukan sudah tidak bisa lagi, sehingga tidak bisa menghasilkan pahala. Hanya saja ada tuh amal-amal yang walaupun dianya udah meninggal, masih tetap dia mendapatkan pahala. Ini yang dimaksud illa min salasah, yang dimaksud dengan tiga hal ini. Sedekah jariyah, dan sedekah jariyah itu yang umum eh, orang pahami, ya, bisa bentuknya wakaf, ya. Wakaf barang, wakaf ilmu, wakaf, ya, macam-macam yang oleh orang banyak maksudkan, ya, bermakna wakaf. Walaupun secara syar'i, kalau misalnya bisa nggak wakaf ilmu, ngajarin orang itu, ya, secara bahasa penggunaan bisa kita sebut sebagai wakaf ilmu, tetapi secara hukum fikih yang namanya wakaf itu harus sesuatu yang ada zatnya. Kalau ilmu enggak. Ya, ini secara fikih, tetapi secara bahasa tidak salah orang menggunakan, iya, saya mewakafkan, ya, kayak misalnya saya mengatakan saya mewakafkan diri ini untuk berdakwah. Nah, istilah-istilah ini sebenarnya istilah yang sifatnya eh, bukan bermakna eh, bermakna istilah fikih, tidak. Tapi itu bisa diucapkan seperti itu. Artinya
benar-benar sudah memfokuskan, ya, misalnya hidup ini, diri ini untuk dakwah misalnya. Sekedar itu boleh, ya. Tetapi kalau wakaf dalam pengertian syar'i yang sudah kita bahas tadi, ya itu tidak termasuk, ya. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang tadi, sempat saya singgung, eh, kaidah kalau memberikan sesuatu seperti Umar bin Khattab memberikan sesuatu yang terbaik, yang bernilai, itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran, ya, ayat 92, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun." Jadi kalian itu tidak mencapai kebajikan, maksudnya kebaikan yang paling tinggi sempurna, hingga kita itu menginfakkan sebagian harta yang kita miliki itu dari harta yang paling kita cintai. Jadi kalau kita memberikan sesuatu yang justru kita tidak sukai, ya, itu eh, ada kebaikannya selama punya manfaat, hanya, ya, tidak sempurna kebaikannya. Baik. Ya, perintah-perintah terkait tentang apa berbuat kebaikan sangat banyak, ya. Yang ini perintah Nabi, ya, yang menunjukkan bahwa eh, ya diperintahkan untuk melakukan wakaf, ya, dengan hadis atau dengan dalil yang sifatnya umum. Baik. Nah, ini yang berkaitan dengan wakaf secara makna, baik secara lugawi ataupun secara istilahi. Dalil-dalilnya dan juga intinya syariat, pensyariatan. Jadi dia masyru' disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kemudian ini dapat kita jalankan, bahkan ini menjadi solusi bagi negara untuk eh, membiayai berbagai kebutuhan-kebutuhan masyarakat, ya, dengan cara negara eh, memasukkan wakaf ini salah satu bagian daripada, ya, pos-pos pendapatan, bukan untuk kemudian dialokasikan, digabungkan dengan yang lain, tapi ya sebaiknya memang wakaf itu dikelola oleh negara, difasilitasi negara, dikelola biar lebih rapi. Artinya jelas peruntukannya. Baik, baru kita masuk ke penjelasan mu'alif di sini, wal waqfu jaizun bi salasati syara'id. Jadi wakaf itu boleh dengan tiga syaratnya. Ya, ada tiga syaratnya. Yang pertama, ayyakuna mimma yuntafa'u bihi ma baqa'i ainihi. Barang yang diwakafkan itu harus sesuatu yang mengandung manfaat, ya, dan bukan barang yang habis pakai, ya. Jadi dia harus zat, terlihat. Kalau tadi yang saya sempat katakan ilmu, ya, ilmu diajarkan tidak terlihat, abstrak, bukan barang, ya. Kalau manfaat, ilmu bermanfaat. Tetapi gimana kita bisa mengatakan ainnya, bendanya itu ada? Nah, jadi nggak ada, tidak memenuhi syarat bakal ainihi itu. Yang kata Nabi SAW mengatakan bahwa aslunya, zatnya itu ditahan, manfaatnya yang disedekahkan. Nah, sementara kalau ilmu kan enggak, ya, kecuali kalau buku, oke, kalau buku, ya, itu boleh. Nah, wa yakuna ala aslin mawjudin wa far'in la yanqati'. Jadi syarat yang kedua dari harta yang wakaf itu adalah barang yang diwakafkan itu termasuk jenisnya ada ada saat diwakafkan. Jangan sampai barang yang enggak ada kita wakafin. Itu yang dimaksud. Jadi wa an yakuna ala aslin mawjudin wa far'in la yanqati'. Ya. Jadi harus ada itu barangnya. Ya. Dan dia jenisnya itu tidak boleh habis. Maksudnya limit edition gitu. Illa idza, ya,
ayyana jihatun ukhra la tanqati' kama idza waqafa ala auladihi thumma al-fuqara ya man ba'dahu. Jadi haruslah yang qati. Kalau inqita manfaatnya ya nggak bisa, manfaatnya terputus. Bagaimana bisa kemudian terus menerus? Dia kan harus istimrar, terus menerus. Jadi harus layan qati, ya, harus layan qati. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, wa alla yakuna fi mahdhur, tidak termasuk sesuatu yang dilarang. Artinya bukan sesuatu yang haram, ya. Ini syarat, tiga syarat eh, terkait tentang barang yang diwakafkan, ya. Nah, yang pasti bahwa kesemua itu berdasarkan nas-nas dan juga ketentuan-ketentuan yang sudah ma'ruf dalam muamalah syariah. Nah, kalau eh, kita lihat lagi syarat ya yang disyaratkan, apa namanya, penjelasan berikutnya, wa huwa ala ma syarata al-waqif, ya. Yang dimaksud itu adalah eh, apa yang disyaratkan oleh wakif yang memberikan wakaf, ya. Yang disyaratkan oleh apa wakif di situ eh maksudnya pelaksanaan wakaf ya, maksudnya ya. Pelaksanaan wakaf itu ya apa yang disyaratkan oleh wakif, ya, itu yang itu yang dimaksud. Kalau misalnya kita mau melaksanakan wakaf berarti melaksanakan apa yang disyaratkan oleh wakif, berupa apa? Min taqdimin au ta'khirin au tasbiyatin au tafdil. Ya, maksudnya ya baik itu berupa mendahului penerima, sebagian penerima, atau mengakhirkannya, atau taswiyah, menyamakannya, ya, atau melebihkan porsi sebagian penerima di atas sebagian yang lainnya, tafdil, ya. Ya, jadi maksudnya apa? Ya, yang dimaksud itu bahwa dalam hal harta yang diwakafkan nanti kan mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh wakif yang mewakafkan. Bisa jadi si wakif ini dia mewakafkan barang itu untuk nazir tertentu, manfaatnya juga terbatas sehingga hanya dimanfaatkan oleh di orang tertentu. Ya, itu tidak ada masalah, ya. Dan itu biasa terjadi karena memang barangnya barang spesifik. Contoh misalnya motor, mobil, rumah, ya. Beda kalau masjid yang sifatnya umum terbuka. Nah, kalau seperti itu ya eh, tidak bisa dimiliki seseorang dan artinya bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Nah, intinya tergantung syarat di situ. Jadi bagaimana wakaf itu dilakukan, yaitu tergantung dengan syarat yang disampaikan oleh wakif, ya, disyaratkan oleh wakif. Baik, Mas. Jadi penjelasan berikut ini sudah eh, berkaitan dengan hibah. Jadi kalau penjelasan wakaf itu seperti itu. Nah, ini tambahan saja bahwa wakaf itu wakaf, ya, menurut para fuqaha secara hukum, ya, secara hukum dia sunnah. Lalu kemudian secara ketetapan kalau menurut mazhab Syafi'i, ya, wakaf itu ya ketetapan eh, di mana harta itu ketika diwakafkan oleh si wakif, maka harta itu secara kepemilikan milik Allah, ya, sehingga kemudian yang wakifnya itu
terbatasi untuk melakukan tasarruf, sudah tidak punya hak melakukan tasarruf lagi. Itu jadi itu sudah kemanfaatannya milik kaum muslimin. Sementara mazhab Maliki dan juga Abu Hanifah, tetapi ini berbeda dengan muridnya Abu Hanifah, ya Abu Yusuf dan juga muridnya yang satu lagi itu. Ya, tetapi pendapatnya Abu Hanifah sendiri dan juga pendapat di mazhab Maliki bahwa harta wakaf itu memungkinkan katanya diwakafkan pakai periode waktu tertentu, misalnya 5 tahun, 10 tahun. Setelah itu kalau dia masih hidup, ya dia ambil kembali itu wakaf dan diwariskan kembali. Ya, tetapi pendapat jumhur, wakaf itu ya harta yang sudah diberikan, dikeluarkan, dibatasi, ya tasarruf yang dari si wakifnya itu, sehingga kemudian kepemilikan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan harta itu pada dasarnya kan milik Allah ya. Lalu kemudian orang mendapatkan harta itu ya dengan cara-cara yang halal yang telah diizinkan syariat, ya bisa melalui bekerja, bisa melalui ihyaul mawad, bisa melalui aktivitas-aktivitas yang dibenarkan oleh syariat. Itu adalah bentuk izinnya Allah Subhanahu wa taala bagi orang memiliki harta. Nah, wakaf sendiri ya sudah tidak bisa diapa-apain kalau sudah diwakafkan. Ya, tidak bisa orang bilang saya mau beli harta wakaf, nggak bisa. Tidak bisa juga fulan itu mengatakan saya mau jual harta wakaf, tidak bisa. Karena pada saat itu ya harta itu sudah menjadi milik Allah dalam konteks bahwa tidak bisa diapa-apain gitu loh maksudnya, ya. Sehingga kemudian tinggal dimanfaatkan dan masyarakat bisa memanfaatkannya sesuai dengan amanat daripada si wakif tadi, ya. Ya kira-kira seperti itu. Dan jika zat atau ain barang wakaf itu rusak, kalau dia kendaraan kan bisa rusak, kalau tanah bisa aja hilang kena banjir, maka ya berhenti pula, oh berhenti pula barang wakaf itu karena bentuknya sudah nggak ada zatnya dan seterusnya. Nah ini berkaitan dengan wakaf. Dan wakaf masih mungkin ya untuk ditukar guling. Dalam hal ini misalnya terjadi persoalan, ya, misalnya ada tol, ada apa dan seterusnya harus dipindahkan, bisa saja ya dipindahkan tukar tukar guling ya dengan tanah. Jangan dibeli. Kalau dibeli kan berarti dikasih uang ya misalnya. Kalau tukar guling ya bisa saja. Jadi ditukar aja di dalam pengertian diganti, memungkinkan. Ya, itu pendapat mayoritas ulama yang membolehkan. Nah, itu terkait tentang wakaf. Yang berikutnya terkait tentang hibah. Hibah ini sebenarnya sudah kita bahas di kitab eh, Al-Mu'tamad. Jadi tidak akan banyak kita singgung di sini, ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, faslun wa kullu ma jazza bai'uhu jazat hibatuhu. Jadi segala sesuatu yang boleh dijual maka bisa dihibahkan. Yang terlarang dijual belikan maka terlarang pula dihibahkan, ya. Dan ini hibah ini disyariatkan masyru' berdasarkan ya, firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 4. Ya, ini memang lagi-lagi berkaitan dengan eh, apa itu mahar tuh, ya. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihla fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Jadi berikanlah para wanita itu mahar-mahar mereka, ya. Nah, kalau misalnya mereka ingin memberikan mahar itu, ya, mereka ingin menghibahkan mahar itu kepada suaminya, misalnya untuk dimakan, ini kebetulan lagi rumah tangga nggak ngebul nih, suaminya mungkin lagi tidak ada pemasukan dan seterusnya sehingga nggak bisa ngasih nafkah, kesulitan lah intinya. Istri kemudian memberikan tuh maharnya pada suaminya, ya.
bukan dengan keterpaksaan, tapi dengan tangan terbuka, dengan sukarela. Ya, makanya disebutkan fa inti benalakum. Kalau dia ngasih semuanya, ngasih sebagiannya, ya, dia sendiri yang memberikannya itu nafsan, maka boleh fakulu hani amaria, maka bolehlah dimakan itu, ya, boleh silahkan dimakan, ya, eh yang karena itu ya intinya jangan sukacita lah, ya, boleh hukumnya. Ini berkaitan dengan hibah, ya, bagaimana seorang istri menghibahkan maharnya kepada suami. Nah, jadi itu sebagai inilah, sebagai pemberian. Nah, jadi itu boleh. Nah, kalau hadisnya sangat banyak, ya, dalam hadis Abu Hurairah misalnya, anna Nabi SAW kana idza utiya bi ta'amin yas'al anhu fa in qila hadiyatan akala minha wa in qila sadaqatan lam ya'kul minha. Hadis Bukhari. Nabi itu kalau dia dikasih makanan, dia tanya itu, ya. Kalau dikatakan bahwa itu hadiah, maka dia makan. Tapi kalau dikatakan itu sedekah, maka dia tidak makan. Ya, jadi dalam konteks hadiah di situ bisa dengan hibah sama, ya, beda dikit aja. Tentu berbeda dengan sedekah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelum-sebelumnya. Ya, yang pasti hadiah dan hibah itu adalah tamlikul ain, memberikan kepemilikan suatu zat bila iwat tanpa pamri, ya, halal hayati tatawuan, masih hidup. Kalau sudah mati nggak bisa, masih hidup dan harus direalisasikan saat hidup, dan sifatnya sunnah hukumnya, ya. Itu definisi hibah secara syar'i. Nah, lalu walatal zamu walatal zamul hibatu illa bil qabdi. Sebagaimana kita ketahui hibah itu menjadi mengikat, harus tidak bisa dianulir itu ketika sudah diserah terimakan. Kalau baru, ya, baru em, akad, ya, maka itu tidak tidak masalah dibatalkan, dianulir. Tapi kalau sudah diserahkan, serah terimakan, itu seperti orang yang memakan kembali muntahannya. Ya, tentunya itu tercela. Itu celaan apa namanya? Itu amsal Al-Qur'an hadis, ya, yang mencela orang-orang yang mengambil kembali hibah yang telah diberikan, ya, sudah diserah terimakan. Nah, kalau belum diserah terimakan, belum al-qabdu, maka tidak lazim. Kalau dikasih silakan, dia punya hak. Tapi kalau tidak mau kasih juga tidak masalah, tidak bermasalah. Ya, ini yang mesti kita pahami karena nasnya sangat banyak. Salah satunya hadis, ya, hadis di mana Rasul itu ketika mengirimkan hadiah kepada Habasyi, Raja Najasyi, maaf, ya, pada negara Habasyah, ya, waktu itu Nabi mengatakan, ketika beliau menikahi Ummu Salamah, beliau katakan ini uhditu ilan Najasyi, au, ya, awakon min miski wa hulla. Jadi saya menghadiahkan eh, apa namanya, eh, beberapa ukiah, ya, ya beberapa ukiah. Ya, sekarang sih ukiah itu ada ukurannya, ya. Eh, dan juga eh, pakaian, ya, jadi beberapa ukiah parfum, dan juga pakaian. Dan saya melihat bahwa ini la arahu illa qad mat, dan saya ini menduga dia kayaknya udah meninggal sebelum hadiah itu sampai kepadanya. Wala aral hadiyata allati uhditu ilaihi ila saturaddu, dan saya rasa hadiah itu akan dikembalikan. Kalau itu faida ruddat ilaya fahuwa lak. Kalau itu dikembalikan maka itu milik kamu, atau
dia dalam redaksi lainnya berkata, lakunna milik kalian, maksudnya para istrinya Nabi. Fakana kama qala halakan Najasyi, lalu kemudian benar terjadi sebagaimana kata Nabi, meninggallah Raja Najasyi falamma ruddat al hadiyatu ataqula imratin min nisaihi uqiyatan min dzalikal misk, ya. Ketika meninggal, maka Nabi eh, memberikan setiap istrinya itu satu ukiah daripada parfum tersebut, sementara ya sisanya beberapa ukiah dan juga al-hulla itu, ya pakaian yang bagus itu dikasih kepada Ummu Salamah, ya. Jadi ini contoh hibah bahwa uh, apa yang di apa yang di Rasul hibahkan kepada Raja Najasyi, ya, karena barang itu tidak sampai diterima Raja Najasyi, ya, berarti hibah itu tidak terjadi sih, walaupun sudah berniat berakad untuk memberikan, ya, karena tidak terjadi, belum dilihat oleh Raja Najasyi keburu meninggal, maka kemudian eh, hadiah itu dipulangkan, Nabi memberikannya kepada orang lain. Andai saja bahwa hadiah itu atau hibah itu berlaku walaupun si orang yang dihibahkan itu sudah meninggal, tidak terjadi al-qabdu, ya, berlaku, maka harusnya hadiah yang dikembalikan kepada Nabi itu dikembalikan lagi kepada ahli warisnya Najasyi sebagai warisan, tidak boleh dibagi-bagi oleh Nabi. Tapi karena eh, itu bisa dibatalkan karena tidak terjadi al-qabdu setelah terima, ya, maka kemudian boleh dialihkan hadiah itu atau dibatalkan. Nah, sebenarnya sikap Nabi ini menunjukkan bahwa al-qabdu itu menjadi syarat. Syarat hibah itu terjadi. Jadi kalau tidak ada al-qabdu bisa dibatalkan. Itu eh, inti daripada bahasan ini. Nah, kalau terjadi sudah qabdu dibatalkan, ya itu seperti orang yang makan muntahannya sendiri. Nabi bersabda, "Al-a'id fi hibatihi kal kalbi yaqi usumma yaudu fi qai'ihi." Ini hadis Muslim, ya. Jadi orang yang mengambil kembali hibahnya kalau sudah terjadi qabdu itu seperti anjing yang muntah kemudian dia makan kembali muntahannya. Ini salah satu riwayat. Riwayat yang lain ya seperti orang yang muntah dia makan kembali muntahannya. Baik, ini berkaitan dengan hibah. Wa idza qabadaha al-mauhubu lahu lam yakunil wahib ay yarji'a fiha. Jadi kalau misalnya sudah diqabdu, sudah diserahkan, terimakan itu barang yang dihibahkan, maka bagi yang memberikan, yang menghibahkan itu tidak bisa dikembalikan kepadanya. Itu berdasarkan hadis tadi. Illa ayakuna walidan, kecuali kalau misalnya hibah itu dari seorang ayah kepada anaknya itu memungkinkan. Kalau ayah ke anak itu, ya, itu masih mungkin ada ketentuan khusus. Ada riwayat dari Abu Dawud dan Imam Tirmizi dan hadis Hasan Sahih an Ibni Umar wa Ibni Abbas radhiyallahu anhum 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi SAW bersabda, la yahillu li rajulin an yu'ti atiyatan aw yahibu hibatan fayarji'u fiha illa al-walid fi ma yu'ti waladah. Jadi tidak halal seseorang yang memberikan satu hadiah atau seseorang yang menghibahkan satu hibah lalu minta kembali hibah tersebut atau hadiah tersebut. Kecuali kalau seorang ayah yang memberikan hadiah kepada anaknya lalu minta kembali. Itu masih mungkin. Ya, baik. Lalu kemudian kita juga sudah bahas eh, bahasan terkait tentang al-umroh dan juga ar-rukbah. Ya, ini masih kaitannya dengan yang sudah kita bahas di kitab Mu'tamad.
Wa idza a'mara syai'an aw arqabahu kana lil mu'mar aw lil murqab wa li warasatihi min ba'di. Jadi kalau ada orang, ini sebenarnya mirip, ya ini hibah, tetapi mensyaratkan dengan usia. Ada yang mensyaratkan dengan siapa yang dahulu, kalau duluan-duluan mati, ya. Jadi berkaitan dengan itu siapa dulu-duluan, ya. Nah, ini hibah pakai syarat. Ini sebenarnya umroh sama rukbah ini hibah yang bersyarat. Jadi kalau hibah yang bersyarat pakai umur, pakai siapa yang duluan, ya. Jadi kalau misalnya eh, saya apa ini saya kasih kepada kamu dipakai, saya hibahkan, tapi kalau kamu mati, ya itu eh, diberikan lagi ke saya, ya kalau saya masih hidup, atau diberikan kepada ahli waris saya kalau saya sudah mati. Nah, yang kayak gini secara akad sah, tetapi syarat itu tidak boleh dipenuhi. Intinya itu bahasannya. Maka kalau orang menggunakan redaksi umroh sama rukbah seperti ini dalam kasus hibah atau hadiah, ya sah secara akad, tetapi tidak perlu dipenuhi syarat-syarat tersebut. Maka kalau dia meninggal ya jadi ya warisan aja ke ahli warisnya. Dan ini sudah kita bahas, ya eh, pada bahasan di kitab Al-Mu'tamad. Dan Nabi membolehkan al-umroh jaizah, kata Nabi. Ya, maksudnya nafidha wa madiyah. Kalau ada orang memberikan hibah bentuk bentuk umroh dengan nomenklatur itu, ya boleh kata Nabi. Al-umroh nafidha au jaizah. Artinya Nabi membolehkan. Syaratnya saja yang tidak boleh. Artinya akad itu sah, tidak batil, tidak fasad, tetapi syaratnya yang batil, tidak boleh dipenuhi, ya, dalam kasus yang seperti ini. Nah, eh ya ini berkaitan dengan umroh sama rukbah, ya. Dan umroh rukbah ini sebenarnya adalah bentuk hibah atau hadiah zaman jahiliyah. Dan ketika Islam datang, orang-orang masih mempraktekkan itu. Jadi hibah bersyarat lah namanya, itu hadiah bersyarat. Dan Nabi mengatakan ya silahkan mau pakai nomenklatur itu, tapi syaratnya nggak boleh dipenuhi, itu aja, ya. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis Muslim dari Jabir, qala Rasulullah SAW, amsiku alaikum amwalakum wa la tufsiduha. Tahanlah harta kalian, jagalah harta kalian, ya, dan jangan dirusak, ya. Fa innahu man amara umrah, barang siapa yang melakukan hibah bentuk umrah, maka dia milik siapa? Milik orang yang dikasih, mau saat dia hidup atau mayit, sudah meninggal. Karena kan pasti saja dia memberikan syarat, kalau kamu masih hidup milik kamu, kalau sudah meninggal kembali lagi ke ke yang ngasih. Nah, kata Nabi enggak, itu tetap milik orang yang dikasih, mau dia hidup mau mati, dan termasuk wali akabihi bagi ahli warisnya. Ini redaksinya redaksi Bukhari. Ya, hadis-hadis Bukhari ini dari Jabir. Hadis Muslim juga sama, mirip-mirip dengan itu. Nah, itu yang berkaitan dengan eh, apa namanya? Umroh dan rukbah, ya. Jadi wa idza amara syai'an aw arqabahu kana lil mu'mar aw lil murqab li warasatihi min ba'di. Jadi kalau ada orang menghibahkan sesuatu menggunakan redaksi umroh atau rukbah, maka itu bagi orang yang dikasih, atau ya yang dikasih umroh atau yang dikasih murqab atau rukbah, kalau dia meninggal berarti itu menjadi warisan untuk ahli waris mereka. Seperti itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ini bahasan lukotoh. Tinggal 8 menit karena agak panjang. Lukotoh agak panjang. Saya serahkan ke Riki Fadlah. Mungkin ada yang mau bertanya dari teman-teman. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Yusuf untuk waktu semuanya.
Silahkan jika ingin disampaikan atau ditanyakan boleh di kolom chat ataupun di mic. Betul Bapak Ibu. Sudah tidak ada, Ustaz? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, cukupkan dulu kali ya. Baik, Sampai di sini. baik. Terima kasih, Ustaz. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita sudah di penghujung majelis ilmu pada malam hari ini. Mungkin karena tidak ada yang bertanya, mari kita cukupkan sebelum kita cukupkan. Semoga pada malam ini kita yang tadi menyimak dan waktu kita semoga Allah kemudian berkahi dan Allah kemudian berikan kita kemudahan dan Allah berikan pertolongan dalam kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu semuanya, mari kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa. Pada majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan semuanya ya. Sampai Waalaikumsalam ketemu di Assalamualaikum pertemuan warahmatullahi warahmatullahi berikutnya. wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih, Ustaz Terima Yusuf. kasih Ya, Ustaz Yusuf. ya, Mas Riki terima siap, kasih. siap. Siap, sama-sama Pak Saiful, Pak Dedi dan semuanya Pamit di ya. sini. Terima Assalamualaikum. kasih, Ya, Mas terima kasih. Riki. Waalaikumsalam.